Secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neti Fitriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Lebak Bulus 04 Cilandak, Jakarta Selatan. Saya akan mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Neti. Apa kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Ibu Neti baik? Alhamdulillah Ibu. Baik Ibu, sehubungan dengan tugas CGP saya akan mewawancarai Ibu. Gimana Bu? Silakan Bu Neti, dengan senang hati. Kalau saya bisa jawab ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Jadi untuk wawancara kali ini berkenaan dengan dilema etika. Saya mulai ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya akan jawab ya Bu Nada. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang tentang dilema etika dan etika moral itu, caranya adalah ya, pertama saya harus benar-benar memahami benar atau mengidentifikasi kasus yang terjadi. Setelah itu saya buat kesimpulan dari identifikasi itu. Gunanya adalah untuk sebagai tindak lanjut saya nanti dalam pengambilan keputusan. Caranya, apakah kasus tersebut termasuk dalam dilema etika atau masuk dalam kasus bujukan moral? Baik Ibu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, jadi sama-sama dilema etika gitu, jadi sama-sama benar, itu gimana tuh? Baik. Untuk menghadapi kasus tersebut memang dibutuhkan banyak pertimbangan-pertimbangan ya. Jadi kita setelah mengidentifikasi kasus tersebut, tentunya kita butuh kerjasama, kolaborasi, dan musyawarah dari warga sekolah yang kita anggap itu mampu atau mumpuni dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga kita harus tahu benar nih prinsip tentang pengambilan keputusan itu ya. Misalnya tentang prinsip berpikir hasil akhirnya, prinsip berpikir aturannya, dan prinsip berpikir tentang kemanusiaan. Pasti itu ada nanti dalam pengambilan keputusan. Berarti yang pertama itu kolaborasi, Itu kolaborasi dan musyawarah musyawarah ya. dengan warga sekolah. Selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedurnya apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ketika saya menghadapi sebuah kasus atau masalah, baik itu dilema etika maupun kasus tentang bujukan moral, yang pertama saya lakukan itu, langkah pertamanya adalah mengidentifikasi kasus tersebut. Setelah itu saya harus mencari tahu
siapa saja pelaku-pelaku dari kasus tersebut. Nah, langkah berikutnya itu adalah saya harus mencari fakta-fakta. Kenapa, kapan kasus itu terjadi, kemudian siapa pelakunya, di mana kejadiannya, gitu kan, dan apa alasannya sampai kasus itu ada. Tuh. Setelah fakta-fakta saya dapatkan, kemudian saya diskusikan dengan tadi kolaborasi dan musyawarah dengan warga sekolah. Nah, setelah itu barulah saya mengambil keputusan. Setelah dimusyawarahkan kasusnya, baru ambil keputusan. Dan tidak sampai di situ. Setelah keputusan itu kita ambil, kita harus refleksikan juga. Jadi melalui proses ya, nggak langsung Tidak gitu ya. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kasus dilema etika itu adalah kasus yang tidak mudah dalam pengambilan keputusannya ya. Jadi yang efektif menurut saya itu adalah kolaborasi dan musyawarah dengan warga sekolah, khususnya guru-guru yang memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya guru yang tua, guru muda pun kalau dia memiliki kemampuan tersebut bisa kita ajak. Kolaborasi, musyawarah. Iya, itu yang paling hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya temui itu adalah jika kasus tersebut berkenaan dengan rasa keadilan dan kebenaran. Itu pertama, itu paling sulit tantangannya. Yang kedua itu jika kasus tersebut berhubungan dengan rasa kesetiaan dan rasa kesetiaan dan rasa kasihan itu yang paling sulit. Dua itu kasus itu yang paling benar-benar sulit untuk diambil keputusannya karena sama-sama ya Bu, sama-sama benar. Iya, jadi ya kita harus memikirkan hasil akhirnya, apakah keputusan itu berguna atau bermanfaat untuk orang banyak atau tidak gitu. Kalau memang itu lebih banyak untuk kepentingan orang, kita ambil. Tapi kalau hanya sedikit orang yang dapat manfaatnya, ya tidak usah diambil. Itu kan. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal ya tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat dalam menangani kasus? Tergantung dari kasus yang ada. Kalau kasus itu termasuk kasus yang berat dan membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya, saya harus memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memikirkan atau mempertimbangkan kasus tersebut, terutama dalam langkah-langkah penyelesaiannya. Tapi kalau kasus tersebut masih dalam kategori kasus ringan dan bisa saya ambil keputusannya pada saat itu juga, saya akan lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu kasus yang seperti apa itu misalnya? Kalau kasus yang ringan misalnya kan bisa anak tidak disiplin gitu kan, itu kan bisa kasus ringan. Tapi misalnya kasusnya itu antara individu dengan kelompok misalnya antara orang tua dengan guru-guru di sekolah. Nah itu termasuk kasus berat, ya kan, karena akan melibatkan ke berbagai hal. Nah itu harus benar-benar digunakan langkah-langkah yang tadi. Melalui proses ya gitu ya Bu, nggak bisa langsung aja diselesaikan di tempat ya. Dalam menangani kasus, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, untuk menyelesaikan satu kasus tentu
kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya. Iya, Kalau betul. saya pribadi, saya membutuhkan orang-orang di sekitar saya untuk dimintai pendapatnya tentang pengambilan keputusan tersebut. Tidak hanya itu, saya juga memerlukan panutan dari diri saya ya. Misalnya orang tua atau orang yang terdekat dengan kita bisa cerita masalah kita, terus kita bisa tanya bagaimana penyelesaiannya menurut mereka gitu kan. Kalau itu memang sesuai dengan apa yang ada pada diri kita, saya akan. Kalau panutan itu kan orang yang tertua ya, mungkin ya bisa dijadikan contoh. Kalau orang yang sekitar itu kira-kira siapa ya? Orang sekitar itu misalnya wakil kepala sekolah, terus guru-guru senior, Baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang bisa saya ambil dari setiap pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang pernah saya hadapi itu adalah pentingnya sebuah kerjasama, baik antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua murid. Itu penting sekali kerjasama itu. Yang kedua adalah kita sebagai pemimpin itu harus benar-benar tahu aturan-aturan yang ada di dalam sebuah instansi khususnya sekolah. Jadi dengan berpikir dengan prinsip berpikir pada aturan itu memang harus benar-benar dipahami oleh kepala sekolah atau pemimpin. Kalau tidak ada itu, kita tidak bisa berpegang. Iya. Berpegang pada peraturan juga. Baik Ibu. Terima kasih banyak ya Bu sudah berbagi, sudah sharing, ya berbagi pengalaman kepada saya gitu ya Bu. Pengalamannya luar biasa ya Bu. Bisa jadi inspirasi buat saya ke depannya gitu. Pasti calon pemimpin depannya nanti. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu buat saya ya. Mohon maaf ya Bu kalau jadi menyita waktu kesibukan Ibu. Malah senang Bu Net, kita bisa saling berbagi ya kan. Terus Bu Neti main di sini, nemenin saya di sini. Iya Ibu. Baik Ibu, terima kasih ya. Kebetulan ini wawancaranya sudah selesai ya. Saya mau izin ya Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Neti. Maaf Bu, jadi mengganggu. Baik, terima kasih Ibu sudah memberi kesempatan buat saya, sudah meluangkan waktunya. Saya akan mewawancarai Ibu tentang dilema etika. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi yang mana yang dilema etika, yang mana bujukan moral, yang mana PS benar sama benar atau benar sama salah, kan dilema ya Bu. Betul. Jadi gini, ada beberapa keputusan yang harus kita ambil. Ada sesuatu hal itu ini benar gitu ya, ini benar. Kalau toh misalkan kita tidak mengambil jalannya kita lakukan bisa jadi salah, ya bisa jadi salah. Dan hal itu bisa jadi keputusan yang mau kita ambil ya dilema juga gitu ya. Jadi sesuatu yang benar kalau jalannya salah pasti akan salah. Gitu. Nah, untuk bisa menganalisis memang kita harus hati-hati. Ini jujur kalau saya sih. Karena kalau dilihat dari kepala sekolah ya semuanya kompleks, yang berhubungan dengan SDM apalagi berhubungan dengan guru. Tidak semua guru juga
bisa kita samaratakan. Ada kepentingan, karena semua kepentingan itu memang berperan. Jadi saya tahu ini salah, misalnya saya tahu ini salah, dilakukan oleh guru ini salah. Saya tidak bisa langsung mengatakan itu salah. Dari segi apa? Ada moral di sana. Ada moral di sana. Nah, kalau kita mengatakan PS benar dengan benar itu pasti sudah salah, gitu kan? Ada hukuman yang harus diberikan. Tetapi kan nggak bisa seperti itu juga. Nah, saya mencari apa? Analisis. Saya coba. Kenapa dia sampai seperti ini, kan gitu ya? Itu perlu kita kaji juga, gitu ya. Ada beberapa hal memang yang kadang-kadang saya dengan hanya 1-2 orang saja gitu, ini lagi gitu kan. Tapi ya kita harus bisa terima gitu ya, bisa terima. Misalkan kayak misalnya minta izin lah, izin untuk melakukan hal yang sifatnya pribadi. Sekali, 2 kali, 3 kali gitu kan ya. Orangnya ini juga gitu. Tapi kan kita tidak bisa tidak mengizinkan karena pada saat kita melihat kepentingannya itu, gitu kan? Padahal kalau dilihat dari segi intensitasnya, banyak kita sudah izin, gitu. Tapi pada saat dia Bu, saya harus begini, masa tidak saya izinkan? Nah gitu kan? Karena ini juga menyangkut hal yang memang penting untuk dia. Nah itu, jadi memang mengambil sebuah keputusan di dalam kebijakan gitu. Dilema etika, dilema moral gitu ya. Ini memang perannya luar biasa. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti yang tadi Ibu ungkapkan. Betul. Ya itu tadi memang sama-sama benar gitu ya, sama-sama benar. Jadi kadang saya juga pikir gini, ada sesuatu yang misalkan salah, ya salah. Tapi kalau kita prosedurnya itu, kita coba prosedurnya benar gitu, hasilnya juga tidak akan salah 100% gitu. Jadi ada pertimbangan kayak tadi, izin terus, tapi kalau ini kan sudah salah nih ya. Dalam 1 bulan misalkan melebihi dari 3 izin, 3 hari misalkan izinnya seorang guru mau izin lagi yang kelima misalkan gitu ya, itu sudah salah gitu ya, meninggalkan kelas. Tetap ini kan salah, tetapi dengan satu pertimbangan gitu ya, pertimbangan ini kalau tidak saya izinkan akan seperti ini untuk kehidupan pribadi dia, karena dia sangat penting. Ya akhirnya dengan prosedur yang benar. Prosedur seperti apa? Ada nggak penggantinya? Ini seperti apa? Kemudian seperti apa? Kita antisipasi. Nah itu menjadi itu tidak akan salah 100% gitu. Baik Ibu, ya tadi seperti tadi ya Bu, tadi ungkapkan bahwa prosedurnya itu melalui ada langkah-langkahnya ya Bu yang ditempuh ya, seperti tadi ya Bu, dengan cara mengkajinya dari suatu permasalahan ya, seperti itu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau etika itu kan benar dan benar. Iya, benar dan benar. Misal saya harus mengirim 1 orang, satu orang, sedangkan yang terbaik buat nih, itu kan benar-benar dengan benar. Kalau saya kirim si A, ini yang B akan sakit hati. Kalau saya kirim yang B, kan gitu ya, ini yang A sakit hati. Kan itu kan dilema benar bagi saya. Gitu. Misal guru berprestasi, saya kirim Bu Neti, ada Bu Neti dengan Bu Tina. Ini sama-sama the best misalnya di sekolah ini, tapi saya harus kirim 1. Saya kan harus mengambil keputusan 1. Padahal ini adalah benar dan benar gitu. Nah, bagaimana caranya kan gitu?
bagaimana caranya supaya Bu Neti nggak sakit hati pada saat saya milih Bu Tina, tidak sakit hati saya milih Bu Neti kan gitu. Berarti harus ada komunikasi di sini. Yang terpenting memang komunikasi. Saya harus pertemukan Bu Neti dengan Bu Tina, kita komunikasikan, membuat satu kesepakatan gitu ya. Ya mungkin dengan legowo Bu Neti akan menyerahkan kepada Bu Tina dengan berbagai pertimbangan gitu. Jadi keputusan yang diambil oleh saya juga tidak melulu dari saya, tapi saya mencoba untuk menanyakan ke gitu ya, ke yang memang bersangkutan gitu. Karena memang di sini kalau benar sama benar ini agak sulit. Betul, agak sulit gitu ya. Tapi kalau benar masalah juga kan sebenarnya mudah ya, tapi juga tidak secara moral kita juga nggak bisa menyalahkan gitu. Ya, jadi itu kalau benar dengan benar seperti itu, saya pikir komunikasi. Kenapa? Karena memang untuk bisa memutuskan yang benar dengan benar gitu, supaya juga jalannya benar gitu. Nah itu harus dikomunikasikan. Jadi ada komunikasinya ya Bu, ya. Pentingnya lebih efektif gitu ya menentukan. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa yang dibuat? Ya, kalau tantangannya sebenarnya memang tidak semua orang itu punya pemikiran yang sama gitu ya. Jadi misal tadi 2 individu yang dipanggil, belum tentu Bu Neti sama dengan Bu Tina yang serba buruk. Kadang-kadang di depan itu oke, tapi di belakang itu. Nah itu memang sering terjadi pada saat kita mengambil keputusan. Saya misalkan menyelesaikan masalah gitu, masalahnya memang benar dengan benar, tapi iya Bu, ini posisinya A benar, ini benar, tapi kan bersengketa, kasarnya kan gitu ya. Selesai masalah, tapi kadang hanya di situ sangkalnya kan namanya. Kalau orang bilang, kalau orang Banjar itu dongkol, yang mengganjal itu masih itu memang masih ada yang seperti itu. Jadi belum bisa legowo, belum bisa menerima ya satu keputusan dan kesepakatan gitu. Jadi untuk bisa sepakat dalam arti ikhlas itu agak sulit gitu. Tapi ya harusnya kan memang sudah sepakat kan gitu. Tapi kan tidak setiap orang sama gitu. Jadi mendalami sisi batin seseorang itu sulit ya Bu. Karena gesturnya kan kelihatan ya. Pada saat kita panggil nih gestur, bahasa tubuh itu menentukan loh. Orang tuh oh iya Bu, ya udah gampang gitu kan. Nah itu menandakan dia ternyata tidak ada sesuatu. Nah masih ada diganjal di hati. Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu? Terus apakah Ibu juga langsung menyelesaikan langsung waktu itu juga gitu? Atau memiliki jadwalnya? Kalau saya sih secara pribadi memang saya orangnya tidak suka menunda ya gitu. Saya orang yang sangat reaktif. Jadi kalau sesuatu itu saya malas saya tunda-tunda. Kenapa? Saya suka lupa juga. Jadi segala sesuatu memang yang harus saya kerjakan lebih dahulu gitu, saya selesaikan. Gitu. Saya tidak mau menunda. Kenapa? Karena memang momen menunda itu kadang memang ada benarnya. Masalah itu bisa selesai dengan waktu gitu ya. Tetapi ada masalah yang memang makin lama makin dipendam itu menjadi satu masalah besar gitu. Nah saya adalah tipe orang yang memang tidak mau menunda-nunda. Kalau memang harus saya selesaikan cepat gitu dan hari ini selesai. Jadi tidak ada terjadwal bagi saya. Kecuali masalahnya memang mungkin banyak ya. Nah itu pakai prioritas gitu. Jadi kita coba usulkan prioritas ini dulu. Tetapi tetap harus sesegera mungkin. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Orang mungkin atas siapa? Iya, pasti dalam memutuskan sesuatu kita harus punya beberapa informasi gitu ya. Nah informasi itu didapat dari mana? Dari berbagai sumber ya. Misal kayak semacam saya memutuskan siapa yang harus saya kirim misalkan gitu.
Nah kan saya tanya dulu beberapa informasi dari si B seperti apa, kemudian dari data siapa yang sudah dikirim, misal yang ini sudah pernah dikirim untuk tahun sekian, nah berarti nggak usah kan gitu. Nah itu dari itu, jadi memang untuk bisa memutuskan ya data informasi itu harus kita dapatkan dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber, tentunya dari orang-orang yang sekitar situ. Betul ya. Apalagi kalau misalkan saya ya pasti wakil kan gitu ya. Wakil itu menjadi sumber saya tuh. Nah saya tanya dulu. Betul ya. Apalagi kalau misalkan saya ya pasti wakil kan gitu ya. Wakil itu menjadi sumber saya tuh. Nah saya tanya dulu wakilnya gimana begini. Nanti dari masukan dari wakil ya tidak menjadi satu keputusan. Akan saya cari lagi gitu. Tipe saya memang seperti itu. Kadang hanya dengan ngobrol saya tahu oh begini. Barulah nanti saya coba untuk analisis. Nah keputusan apa yang paling tepat. Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang dari Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi memang yang namanya masalah itu konsekuensi setiap kehidupan ya, pasti ada positif dan negatif. Kalau saya sih berpikirnya memang kalau dilema ITK kan memang kita memutuskan dari benar dan benar, dari benar dan salah, pasti harus diambil satu keputusan. Apapun keputusan yang diambil, konsekuensinya pasti ada negatif dan positif. Ada orang suka dan tidak suka. Tetapi ya itulah kita namanya menjadi seorang pemimpin, atau katakanlah enggak pemimpin juga, setiap orang itu harus berani mengambil resiko. Dan saya orang yang memang dibilang suka juga, kayak orang yang memang berani mengambil risiko. Saya berani mengambil risiko kalau memang sudah keputusan yang saya ambil ya memang resikonya saya harus tanggung gitu. Jadi dalam setiap keputusan seorang pemimpin atau individu harus berani mengambil resikonya gitu ya, karena memang untuk bisa mengambil keputusan itu juga kan nggak mudah gitu. Pasti kita analisis berbagai sumber, tapi tetap setiap keputusan saya yakin siapapun yang mengambil keputusan, konsekuensi negatif, konsekuensi positif pasti akan. Jadi apapun itu permasalahannya itu, kalau sudah diambil keputusannya pasti ada resikonya ya Bu, apa itu mau positif ataupun negatif ya Bu. Konsekuensi positif negatif pasti selalu ada, walaupun derajat atau persentasenya lebih kecil positifnya, misalkan lebih negatifnya pasti akan ada, apapun itu, dan kita harus berani. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah sharing dan meluangkan waktu, sudah berbagi pengalaman dengan saya. Semangat ya Bu Neti. Terima kasih. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya Bu, alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu, ini jadi meminta waktu sebentar untuk mewawancarai Ibu. Ya, silakan. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Baik Ibu, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan gitu ya Bu. Saya mulai ya Bu. Silakan Bu. Baik. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, benar PS benar gitu ya Bu, dengan bujukan moral, benar PS salah. Oh, gitu. Jadi bujukan etika gitu ya. Iya Ibu. Ya, alhamdulillah gitu ya, di SDN Lebak Bulus 02 ini namanya kita sekolah negeri ya, tentu banyak permasalahannya gitu ya. Betul. Apalagi dengan jumlah siswa yang 376 di Lebak Bulus 02, berarti 376 karakter. Betul. Gitu ya. Jadi untuk mengidentifikasi permasalahan, yaitu mengenai etika tadi gitu ya. Nah yang pertama untuk mengidentifikasi tentunya saya
sosialisasi gitu kan ke guru-guru dulu gitu ya, sebelum kita memahami etika gitu kan, guru dulu gitu ya. Guru dulu yang harus kita sampaikan, dan mereka juga yang harus mencontohkan bagaimana etika yang baik gitu kan kepada anak-anak setiap hari gitu, setiap hari sebelum memulai pembelajaran gitu ya, kita ada pembiasaan, yaitu saya berharap gitu ya kepada guru-guru di 02 ini untuk membuka video atau anak-anak menonton video mengenai karakter gitu, tentunya karakter baik Bu Niti itu ya, yang bisa mereka contoh setiap hari gitu ya, setiap hari selama 3 menit atau 5 menit gitu ya, memutar video tersebut kemudian ditonton bersama-sama setiap kelas, karena di setiap kelas di Lebak Bulus 02 ini fasilitas pembelajarannya yaitu InFocus itu udah terpasang semua di setiap kelas. Jadi kita untuk mengidentifikasinya, misalnya kalau ada permasalahan, ada tim TPPK. Ada tim TPPK. Jadi sebelum ramai gitu ya di Jaksel 1 untuk membuat SK tim TPPK, alhamdulillah SDN Lebak Bulus 02 udah punya SK-nya gitu ya, karena kita ada guru penggerak waktu itu Bu Ani Sulistiawati, Bu kita harus buat tim TPPK dan buat SK-nya. Jadi sebelum disampaikan dari studio gitu ya, alhamdulillah 02 udah punya SK tersebut. Nah kemudian tim tadi yang bekerja gitu ya, ada dari unsur guru gitu, kemudian tendik dan komite. Nah dari unsur itu tadi kita bekerja sama untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah. Ini menginspirasi sekali Bu. Ternyata untuk mengidentifikasi itu ya kerjasamanya dari tim kita sama komite ya, guru. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi, suatu permasalahan, tapi kok sama-sama benar gitu. Sama-sama benar ya. Ya seperti kasus yang saya sebutkan ya Bu Niti ya. Kalau orang tua menganggap dia yang benar. Terus kalau sekolah ya kita kan meluruskan gitu ya, meluruskan yang mereka anggap benar belum tentu benar bagi pendidikan gitu kan, yang seperti tadi minta cuti selama 3 bulan 4 bulan kan nggak benar. Jadi kembali lagi ya Bu Niti, kerjasama kolaborasi gitu dalam pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusannya juga tidak merugikan gitu ya bagi anak tersebut. Coba kalau saya izinkan anaknya 4 bulan di rumah, orang tua kan nggak bisa untuk mempertanggungjawabkan ya, bisa mengajarkan seperti guru mengajarkan di sekolah gitu Bu Niti. Jadi dengan kerjasama gitu yang baik, kemudian dikomunikasikan gitu, kemudian antara dua belah pihak gitu, orang tua tersebut tadi menerima gitu, kemudian sekolah juga kan enak bisa berlanjut mengajarkan anak tersebut, tapi dengan catatan guru kelas membuat laporan gitu. Membuat laporan maksudnya laporan ke saya, laporan ke orang tua gitu ya, biar sama-sama kita melihat gitu perkembangan anak tersebut gitu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau untuk mengambil suatu keputusan? Untuk suatu keputusan ya baik Bu Niti. Kalau prosedur atau langkah-langkah gitu ya, walaupun saya sebagai pimpinan di sini saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri gitu ya Bu Niti. Tentunya saya bersama guru-guru gitu kan, saya koordinasi dulu dengan guru-guru bagaimana sebaiknya gitu kan kita dalam pengambilan keputusan seperti anak ini tadi gitu kan. Nah setelah deal gitu keputusan sama guru-guru, nanti baru kita panggil komite, kita komunikasi lagi bareng, kemudian baru orang tua tersebut kita panggil, kita sampaikan hasil dari pengambilan keputusan kita tadi gitu. Jadi bersinergi ya, Ibu, ya, guru, komite, dan intinya komunikasi intinya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Yang dianggap efektif gitu ya. Yang gitu. Yang gitu, iya baik Niti.
misalnya ya Bu Niti ya, yang efektif ya dalam pengambilan keputusan. Begitu ada masalah, langsung laporkan ke saya. Jangan ditutup-tutupin. Sekecil apapun masalah yang ada di kelas. Gitu. Kalau saya di 02 gitu ya Bu Niti ya. Baik guru kelas maupun guru bidang studi. Gitu. Kalau ada masalah, yuk sama-sama kita diskusikan. Gitu. Jangan dipendam sendiri, jangan mengambil keputusan sendiri. Kita komunikasikan bersama-sama, musyawarah bersama bagaimana sebaiknya. Begitu Bu Niti, saya selama ini di 02. Terbuka. Iya, terbuka. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Bu. Tantangannya banyak sekali Bu Niti. Nah, ini kita mungkin nggak bahas yang anak tadi ya, Bu Niti. Kita bahas yang awal saya masuk 02. Itu ya Bu Niti ya. Awal saya masuk 02 gitu ya Bu Niti. Orang tua nih bebas masuk. Bebas masuk di jam pembelajaran yang efektif. Kok sekolah ini kayak kasar ya? Gitu. Orang tua bebas banget masuk. Gitu. Terus orang tua masuk juga maaf banget ya Bu Niti ya. Tanpa komunikasi sama kita, tanpa menyapa kita bahwa kita itu adalah kita guru inilah di Pak Guru 92 gitu. Kadang mereka juga masuk pasti pakai helm, celana pendek. Kemudian saya ambillah sikap gitu kan. Saya koordinasi, saya diskusi sama teman-teman gitu kan. Saya buat aturan. Gitu, nanti saya buat aturan bahwa pengantar penjemput hanya sampai di pintu gerbang. Kemudian berpakaian juga dengan sopan dan tidak berkerumun di depan gerbang supaya tidak mengganggu ketertiban umum. Kalau orang tua sudah mempercayakan gitu Lebak Bulus 02 gitu ya, menitipkan anaknya di Lebak Bulus 02, ya udah titipkan kepercayaan itu. Kita akan mengemban tugas lagi dan saya juga berkoordinasi dengan guru-guru itu bahwa anak tersebut adalah titipan orang tua ke kita. Jadi dari pagi pukul 6.30 sampai pembelajaran selesai kan 12.45 ya Bu Niti ya. Itu adalah tugas kita. Gitu, baik keamanannya, kenyamanannya di sekolah gitu. Jadi menumbuhkan rasa kepercayaan mereka juga ya ke sekolah. Ibu saya lanjutkan ya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal gitu dalam menyelesaikan suatu masalah? Iya, baik Bu Niti. Namanya masalah kan nggak enak banget ya. Kalau ada masalah ya Bu Niti ya. Ya, kalau kita buat jadwal nanti mundur lagi, masalahnya jadi besar. Itu. Jadi kalau ada masalah itu ya, masalahnya hari ini juga kita selesaikan. Gitu, dengan komunikasi tadi penyelesaiannya seperti yang awal saya sebutkan ya, yaitu ada tim gitu ya di sini, kemudian komite gitu. Insya Allah gitu kasusnya akan bisa ditutup gitu, akan tertutup. Gitu. Tidak diredam. Ya diredam. Tadinya yang orang tuanya emosi gitu ya, bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Gitu. Jadi secepatnya. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Baik Bu Niti, namanya kita muridnya banyak, tentu masalahnya banyak gitu ya. Sekali lagi ya, komunikasi. Itu kuncinya tadi, komunikasi sama tim di sekolah, kolaborasi gitu. Karena semua permasalahan di sekolah gitu ya, bukan saya aja yang mengambil keputusannya, kita semua diskusikan, kita musyawarahkan, kemudian setelah selesai ya kita ambil keputusannya. Sudah oke semua, sudah. Jadi bukan guru aja, semua warga sekolah ya, termasuk pendik juga harus terlibat. Iya, harus terlibat. Oke, terakhir Ibu. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman
atau pengambilan keputusan tersebut? Pembelajarannya baik, nanti mungkin pembelajarannya yang bisa kita ambil ya, miskomunikasi tadi ya. Jadi supaya istilahnya masalah bisa kita masalah kecil supaya tidak besar gitu ya, kita perlu komunikasi gitu ya, baik antara guru-guru gitu ya, orang tua maupun siswa sendiri ya Bu. Mau saya jadikan suatu pengalaman, ini kayaknya luar biasa Ibu pengalamannya. Terima kasih ya Bu sudah Sama-sama belajar juga saya Bu Neti. terima kasih sudah berbagi dengan saya hari ini Ibu. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah Bu Dan Neti juga ya. mohon maaf Sukses. saya sudah merepotkan jadi jadi Ibu meluangkan waktu ya di tengah-tengah kesibukan Ibu. Tidak apa-apa Bu Neti, malah saya senang ya. Ya Ibu. Saya juga dapat ilmu gitu ya dari Bu Neti, bagaimana kita mengambil keputusan. Intinya ya Bu Neti ya, komunikasi. Komunikasi. Ya, itu intinya itu ya Bu. Intinya itu komunikasi. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Bu Neti, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual saya dari modul 3.1. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.